Yo Founders, how's it going? Gimana nih kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Oke, kita makasih udah mampir di channel Rompi Coffee. Tempatnya para pengusaha kopi ngopi, ngumpul bareng, duduk bareng sambil ngomongin bisnis. Nah, di video kali ini saya pengen coba share kenapa sih harus bisnis kopi? Kenapa sih teman-teman tuh harus buka kedai kopi? Nah, ini adalah hasil dari riset kami, hasil dari pengalaman kami yang udah Rompi itu berdiri tahun 2017, berarti udah 4 tahun kami berdiri. Dan ya kita kan akhir-akhir ini buka kemitraan ya. Jadi teman-teman calon mitra kami ini selalu kami tanyakan tentang alasan mereka kenapa sih pengen buka kedai kopi. Nah, ini kita kumpulkan dan kita temukan polanya. Akhirnya kita nemuin nih frameworknya. Kenapa sih orang ini lebih milih bisnis kopi ketimbang bisnis kuliner lainnya? Kan bisnis kuliner luas ya. Bisa aja dia jualan apa kayak yang lebih mudah. Kenapa harus milih yang ribet bisnis kopi? Dan udah banyak yang buka. Tapi kenapa sih mereka masih pengen buka kedai kopi? Nah, bagi kalian yang pengen buka kedai kopi tahun ini, dan bagi teman-teman yang udah punya kedai kopi atau udah buka, nah ini video wajib banget kalian tonton ya. Oke, kita lanjut ke alasan kenapa sih harus buka kedai kopi atau harus bisnis kopi buat dijadikan bisnis jangka panjang. Oke, satu prinsip yang harus teman-teman ingat ya, bisnis kopi itu masih long journey banget. Teman-teman jangan ngelihat persaingannya sekarang. Udah banyak kedai kopi yang buka, udah persaingannya berdarah-darah. Tenang dulu. Bisnis kopi itu masih panjang ke depannya. Kenapa alasannya? Satu, kopi itu produk budaya. Ya. Jadi marketnya itu udah luas. Kopi ini udah dikenal dari nenek moyang kita sampai sekarang. Cuman mungkin sudah melalui proses penyeduhan yang berbeda. Mungkin dulu orang-orang terdahulu bikin kopi itu ya sekedar disangrai, di roasting, kemudian ditubruk. Tapi sekarang kan nggak begitu, udah banyak kelas seninya sekarang. Ya sekarang mungkin lagi maraknya mungkin es kopi susuan. Mungkin kedepannya bisa kopi apa. Nah, seiring berkembangnya zaman, bisnis kopi pun juga ikut berkembang. Itu yang alasan pertama kenapa sih harus buka kedai kopi. Satu, itu adalah produk budaya, jadi marketnya udah luas. Ya, kita tuliskan aja biar teman-teman gampang ingat. Jadi alasan pertama adalah gini banget video. Nah, terus alasan yang kedua adalah produk lifetime-nya panjang. Jadi bisnis kopi itu beda sama bisnis kuliner yang lainnya. Kadang itu kan ada misalnya orang jualan cendol ya. Ini bukan mendiskriminasikan ya, cuman bisa dijadikan referensi sama teman-teman untuk milih bisnis kopi. Karena gini, coba ngelihat deh yang kita gampang temuin lah, misalnya warung makan apa gitu jual penyetan. Dia pasti udah menyiapkan dari awal. Misalnya hari ini aku pengen jualan 100 porsi. Ya udah 100 porsi itu harus laku dong. Nah, kalau nggak laku itu kan harus dibuang atau enggak dibekukan lagi di freezer, kemudian dipanasin lagi buat besok. Tapi kan kualitasnya udah berkurang. Nah, atau misalnya cendol harus nyiapin buat misalnya 100 porsi hari ini harus habis. Nah, kalau nggak habis itu kan bisa basi karena santan. Nah, beda sama bisnis kopi. Bisnis kopi itu karena kita sistemnya itu made by order. Jadi ada pesanan, itu semua baru bahan-bahan ingredients itu baru kita racik, kemudian kita jadikan secangkir kopi. Nah, itu yang membedakan bisnis kopi dan bisnis kuliner lainnya. Dia itu produk lifetime-nya panjang. Jadi kalian pun nggak usah khawatir ya kalau misalnya nanti udah buka kedai, itu karena lifetime-nya house blend atau kopi itu bisa sangat panjang, bahkan bisa sampai sebulan. Bahkan bisa lebih dari sebulan, asalkan teman-teman tahu cara nyimpannya yang baik dan benar. Nah,
Itu kelebihan yang kedua. Terus yang ketiga apa? Bisnis kopi itu super kompatibel dengan bisnis apapun. Jadi teman-teman kalau buka kedai kopi, mau buka bisnis yang lain di sampingnya itu masuk. Contoh, teman-teman buka bisnis kopi, terus kepikiran pengen buka bisnis donat atau usaha apa kayak usaha burger, pengen buka brand burger lagi. Nah, itu kompatibel, Pak. Jadi teman-teman itu bisa sandingkan menunya, bisa kalian buat paket bundling. Misalnya burger segini sekian, kopinya sekian, atau misalnya donat tadi sekian sama sekian. Atau teman-teman mau buka showroom mobil, cuci mobil, bisa disandingkan sama kedai kopi, masuk, kompatibel. Misalnya apa? Teman-teman kedokteran mau buka praktek, bisa dibuat kedai kopi sampingnya. Sangat kompatibel. Jadi kopi itu adalah salah satu bahkan satu-satunya ya, itu produk yang kompatibel dengan bisnis apapun, bisa disandingkan. Oke. Alasan yang terakhir adalah kopi ini juga merupakan salah satu bisnis kuliner yang mengikuti zaman atau go digital lah. Nah, karena orang-orang penikmat kopi atau pasarnya kopi ini kan milenial. Nah, sedangkan pada tahun 2025 nanti kita itu mengalami bonus demografi yang mana generasi milenial itu akan sangat eksponensial. Itu mencapai 60% penduduk di dunia. Indonesia juga termasuk. Jadi itu di Indonesia, itu datanya dari Indonesia. Jadi kita akan mendapatkan bonus demografi yaitu generasi milenial yang bakal menguasai populasi di Indonesia yaitu sekitar 60%. Nah, milenial yang mengkonsumsi produk-produk dari kedai kopi ini kan orang-orang yang paham teknologi lah. Setidaknya aja mereka punya Instagram. Terus setidaknya aja mereka tuh udah notice, sudah aware sama internet, sama website segala macam. Jadi teman-teman itu bisa lah, misalnya bikin website, basicnya kedai kopi nanti teman-teman tuh website, terus dari website itulah teman-teman bisa nge-building list customer base-nya. Nah, itu 4 alasan utama yang teman-teman bisa pikirkan, bisa dijadikan referensi untuk buka kedai kopi di tahun ini. Ingat, jangan sampai ketinggalan lagi, sekarang momennya. Oke, mungkin sekarang kalian ngelihat udah banyak kedai kopi lah, nanti gimana persaingannya? Nggak usah khawatir. Ada satu cara supaya keluar dari persaingan. Nanti kita bakal share di video ini, stay tune. Oke, sampai di sini dulu videonya. Makasih udah nonton sampai akhir. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di-share, komen kalau yang ada ditanyakan, dan like. Dan jangan lupa, paling penting tuh share ke teman-teman kalian yang mungkin membutuhkan atau pengen buka kedai kopi atau udah punya kedai kopi. Semoga menginspirasi. See you in the next video. Keep passionate.